Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Bertemu lagi kita pada video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP kelas 9 bersama saya Teacher Syahrul. Materi kita hari ini yaitunya dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umrah. Setiap bulan Zulhijjah, umat Islam di dunia ini banyak yang melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitunya menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Menunaikan ibadah haji adalah sesuatu yang amat dirindukan bagi setiap muslim, baik yang belum pernah maupun yang sudah berkali-kali melakukannya. Menunaikan ibadah haji memiliki makna bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para jamaah haji merupakan napak tilas dari sejarah masa lalu yang pernah dilakukan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai simbol perjalanan hidup manusia sampai di alam akhirat. Semua ritual ibadah haji yang dilakukan membutuhkan kearifan bagi jemaah haji untuk meneladani hikmah di balik kegiatan yang dilaksanakannya, agar ada perubahan tingkah laku setelah kembali ke daerah asalnya masing-masing dengan harapan mendapatkan haji mabrur. Oke, sekarang kita masuk pengertian haji. Apa dikatakan dengan haji? Menurut bahasa, haji itu berarti menuju ke suatu tempat yang berulang-ulang atau menuju ke suatu tempat yang dimuliakan. Menurut istilah, haji itu adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu tertentu dengan syarat dan cara-cara tertentu pula. Nah, hukum ibadah haji. Ibadah haji ini hukumnya adalah wajib bagi orang Islam yang mampu. Apa yang dimaksud dengan mampu di sini? Yang pertama, mampu secara material, yaitunya cukup untuk biaya dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, mampu secara kesehatan atau sehat selama melaksanakan ibadah haji. Bagi umat Islam yang sudah mampu akan tetapi tidak melaksanakan haji, maka akan mendapatkan dosa karena sudah meninggalkan kewajibannya. Apa dasar hukum dari ibadah haji itu? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di bawah ini. Yang pertama, Quran surat Ali Imran ayat 97. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafaru wa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitunya bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Yang kedua, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Yang ketiga, masih dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Yang keempat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi nanti silahkan kalian lihat dan cari sendiri ayat-ayat dan hadis yang berhubungan dengan haji tersebut. Nah, kewajiban haji ini mulai ditetapkan oleh Rasulullah SAW, yaitunya semenjak tahun yang ke-9 Hijriah. Sekarang kita masuk syarat wajib haji. Kita tahu bahwa dalam melaksanakan ibadah haji ada beberapa syarat wajib bagi calon jemaah haji yang harus dipenuhi. Di antaranya, yang pertama, syarat wajib haji itu Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, mampu, yaitunya adanya kesanggupan dalam hal biaya perjalanan ke Mekah, kesehatannya, keamanannya, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggal. Jadi itulah syarat-syarat wajib haji. Lalu rukun haji. Rukun haji adalah perbuatan yang harus dilaksanakan dalam ibadah haji.
apabila tidak dilaksanakan salah satu dari rukun haji ini, maka ibadah hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam atau denda. Tetapi dia harus mengulang hajinya pada tahun berikutnya. Apa saja rukun haji tersebut? Yang pertama, ihram disertai dengan niat. Apa niatnya? Labbaik Allahumma ya Allah hajjan. Kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Rukun haji yang kedua, wukuf. Apa yang dikatakan wukuf? Wukuf itu artinya hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan. Kapan? Yaitunya mulai tergelincirnya matahari waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga rukun haji itu tawaf. Apa yang dikatakan tawaf? Tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dimulai dari sudut Hajar Aswad, ya, sudut Hajar Aswad, dan berakhirnya di sudut Hajar Aswad pula. Ya. Dan ketika kita tawaf itu, Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Yang keempat, yaitunya sa'i. Apa dikatakan sa'i? Sa'i itu artinya berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima, tahallul. Tahallul itu artinya mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang keenam, tertib. Apa itu tertib? Yaitunya mendahulukan yang dahulu, ya, atau berurutan. Jadi itulah rukun haji. Sekarang kita masuk wajib haji. Apa dikatakan dengan wajib haji? Wajib haji itu artinya perbuatan-perbuatan yang wajib dilaksanakan dalam ibadah haji. Apabila tidak dilaksanakan salah satu dari wajib haji di bawah ini, hajinya tetap sah. Namun, orang yang melaksanakan haji itu wajib membayar dam atau denda. Ya. Apa saja wajib haji itu? Yang pertama, ihram dari miqat. Ihram dari miqat itu yaitunya batas waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ya. Kalau miqat zamani, yaitunya dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar dari raya haji. Yaitunya tanggal 10 bulan haji. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurun ma'lumatun. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Ketentuan tempat miqat makani, yang pertama Mekah. Mekah itu adalah miqat tempat ihram orang-orang yang tinggal di kota Mekah. Yang kedua, Zulhulaifah. Itu adalah miqat tempat ihramnya orang-orang yang datang dari arah Madinah. Kemudian yang ketiga, Yalamlam. Itu adalah miqat atau tempat ihramnya orang-orang yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia. Jadi kalau kita Indonesia, tempat miqat ihram kita itu adalah di Yalamlam. Yang keempat, Juffah. Juffah itu adalah miqat tempat ihram orang yang datang dari arah Syam, Mesir, Maghribi, dan lain sebagainya. Wajib haji yang kedua, yaitunya berhenti di Muzdalifah. Berhenti di Muzdalifah sesudah tengah malam, di malam hari raya haji, sesudah wukuf di padang Arafah. Ya. Nah, wajib haji yang ketiga, melontar jumrah Aqabah, yaitunya pada hari raya haji. Yang keempat, wajib haji yang keempat, melontar 3 jumrah. Jumrah ula, jumrah wusto, jumrah Aqabah. Kapan? Yaitunya pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Sesudah tergelincir matahari. Setiap harinya sebanyak 7 kali untuk tiap-tiap jumrah tersebut. Wajib haji yang kelima, yaitunya bermalam di Mina. Yang keenam, tawaf wada. Yang ketujuh, menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang. Nah, sekarang apa perbedaan wajib haji dengan rukun haji? Kalau wajib haji, bila tertinggal salah satu wajib haji tadi, hajinya tetap sah. Tapi dia wajib membayar dam atau denda.
Sedangkan rukun haji, apabila tertinggal atau tidak terlaksanakan salah satu dari rukun haji tadi, maka hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam atau denda. Tapi bagaimana? Wajib diulang tahun depan. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada sunnah haji. Sunnah haji itu adalah serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala. Dan apabila tidak dikerjakan, tidak mendapatkan dosa. Apa saja sunnah-sunnah haji itu? Yang pertama, membaca talbiyah. Apa itu talbiyah? Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu namanya lafaz talbiyah. Jadi banyak-banyaklah membaca itu ketika kita haji. Yang kedua sunnah haji itu membaca doa sesudah membaca talbiyah. Ya, sudah baca talbiyah lalu kita berdoa sebanyak-banyaknya. Yang ketiga membaca zikir sewaktu tawaf. Yang keempat sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Yang kelima masuk Ka'bah. Jadi kalau bisa kita masuk Ka'bah, sunat kita bisa masuk Ka'bah. Sekarang kita lanjutkan larangan-larangan haji. Apa saja larangan haji? Berikut ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, larangan bagi laki-laki. Apa yang dilarang bagi laki-laki ketika haji? Yang pertama, memakai pakaian yang berjahit. Ya, baik jahitan biasa atau sulaman. Yang kedua, menutup kepala. Tidak boleh. Kecuali sesuatu hal, maka dibolehkan. Akan tetapi, harus membayar dam atau denda. Nah, sekarang larangan bagi perempuan. Apa larangan bagi perempuan ketika melaksanakan haji? Yang pertama, menutup muka. Yang kedua, menutup kedua telapak tangan. Kecuali keadaan mendesak. Ia boleh menutupnya, akan tetapi harus membayar dam atau denda. Nah, sekarang larangan haji bagi laki-laki dan perempuan. Kalau yang tadi ada yang khusus bagi laki, ada yang khusus bagi perempuan. Sekarang kedua-duanya dilarang laki-laki dan dilarang juga perempuan. Apa itu? Yang pertama, memakai wangi-wangian. Ya, tidak boleh. Pakai minyak rambut, tidak boleh. Ya. Yang kedua, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, mencukur kumis, ya, atau mencabut bulu-bulu hidung, ketiak dan sebagainya, tidak boleh. Yang ketiga, dilarang juga memotong kuku, tidak boleh. Yang keempat, mengadakan nikah, baik menikahkan orang atau kita sendiri yang nikah atau kita menjadi wali nikah, tidak boleh ketika kita haji atau sedang ihram tersebut. Yang kelima, bersetubuh bagi suami istri. Walaupun dia suami istri, ketika dia melaksanakan haji ketika ihram itu, tidak boleh melakukan setubuh. Yang keenam, berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Oke, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.